Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Adenina Surya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kalijati, Kabupaten Subang. Video ini berisi koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini, seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, penghargaan, ataupun hukuman. 2. Seorang guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya seorang guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sebaiknya seorang guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasilnya pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari pernyataan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid yang berbudaya positif melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Melalui visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diharapkan adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dengan prakarsa perubahan yang melibatkan seluruh warga sekolah berdasarkan kekuatan yang sudah ada agar terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah dan kelas, segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan saat saya mempelajari perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, di mana keduanya dapat memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku murid? Penghargaan juga berdampak kurang baik karena dapat mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan di sekolah atau di kelas masih bercampur antara penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya berada pada posisi manajer dan menangani permasalahan yang dihadapi murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Saya juga pernah menangani kasus yang terjadi berulang terhadap murid yang sering kedapatan merokok di jam istirahat. Selain melakukan segitiga restitusi, saya juga melakukan pemanggilan kepada orang tua murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Saya juga merasa senang bisa berbagi dan berkolaborasi bersama orang tua dan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Yang harus saya perbaiki adalah posisi saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi harus saya lakukan dengan konsisten. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pembelajaran modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya cenderung sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Sehingga setelah melakukan itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena sudah memberikan sanksi dan konsekuensi terhadap kesalahan murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi.
serta perasaan saya menjadi tenang dan senang ketika peserta didik saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, tetapi tidak lengkap. Terkadang saya hanya menggunakan satu langkah saja, seperti hanya menstabilkan identitas atau memvalidasi tindakan yang salah, ataupun keduanya. Dengan mengatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan menanyakan apa permasalahan yang sedang terjadi dan apa alasan melakukan tindakan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk dengan orang tua murid, agar budaya positif ini dapat berjalan selaras. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, sehingga budaya positif ini juga dapat diterapkan di rumah, agar budaya positif akan menjadi karakter dan kebiasaan yang tumbuh secara intrinsik dari dalam diri peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.